benci banget sama Jokowi. Dan itu ada kok. Penghasutan itu ya? Ada itunya. Kearoganan dia itu yang sangat dibenci sama masyarakat. Pembohong paling besar. Pembohong besar itu. Sugi ini ya tidak lulus SD. Dia hanya sampai kelas 5. Sendirilah yang mengkriminalisasikan dirinya mereka. Nggak ada punya paten dia. Tanya di tosokannya yang Maguchi. Oke. Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Aduh. Dan dia ketika dia diperiksa sebagai saksi terlapor, dia bisa langsung jadi tersangka. Nah ini dari Jepang ya, mohon sebentar ya. Selamat malam Mirjan. Luar biasa ya acara di Rakyat Bersuara. Ya alhamdulillah kan akhirnya kita diberi kesempatan oleh Bung Aiman ya, walaupun untuk segmen terakhir. Ya. Untuk sayang sekali nggak atau gimana? Merasa nah, ya, yang tidak penting, tersalurkan semua? Yang penting kita udah tersalurkan, udah memberi informasi kepada publik. Ya. Bahwasanya ini maling teriak maling kan gitu. Maling teriak maling. Iya. Jadi apa yang dia katakan dengan arogansinya yang luar biasa ya. Seolah-olah dia adalah yang paling hebat, paling pinter di Indonesia ini. Ternyata ijazahnya juga diduga palsu gitu loh. Jadi kelihatan paniknya ya. Kelihatan paniknya. Bahkan Pak Roy ingin mengalihkan ya. Oh iya. Sebetulnya ini mereka ini tahu sebetulnya kayak macam Roy Suryo ini. Iya. Ya. Tapi kan saya tahu cara bermain dia. Caranya kan agitasi. Iya. Tapi kan itu kan seperti apa ya? Kalau ada tukang es lewat, tong, nggak ada yang mendengar. Bahkan dia mencoba untuk mendistract saya punya fokus ya. Iya. Dan juga mencoba untuk suara-suaranya itu buat noisy sehingga pemirsa TV itu tidak mendengar. Tapi ya saya kencengin juga gitu. Karena ini penting yang harus kita sampaikan. Bahwasanya ya ijazah yang diterbitkan itu totally itu sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan, kejanggalan banyak sekali gitu. Dan ya saya malah berpikir jangan-jangan dia beli online juga. Saya dikatain MBA online, kurang ajar. Saya lulus dari S2 MBA itu tahun 1996, belum ada internet. Oke. Oh iya ya benar. Mana ada internet? Goblok juga tuh orang satu. Katanya pinter gitu. Itu mungkin kepanikan dia. Enggak gini aja tidak pasti. Walaupun dia bilang wow sudah lama, itu bukan not make sense lah. Yang penting begini. Pertama saya katakan ya konbanwa Rismon-san, o genki desu ka? Selamat malam. Bung Rismon. Sehat-sehat kah gitu kan? Kalau dia tahu itu paling dasar bahasa itu. Kalau kita ketemu orang Jepang, kita ketemu udah kenal, itu bicara begitu. Dia kan jawab genki desu gitu kan. Iya. Mesti kan jawab begitu, tapi dia bengong aja kayak gitu kan. Nah, saya curiga. Tambah curiga lagi saya. Loading mikir mau jawab apa. Tambah curiga lagi ya. Artinya wah ini benar-benar nih orang. Iya. Ya. Bagaimana bisa menipu publik ini? Iya. Jadi setelah 2 kali masuk Kira-kira ini, ya. Kenapa saya katakan panggil Sugi Nur, orang-orang panggilnya Gus Nur. Oh, oke. Ini kita harus tahu juga teman-teman ini. Gus itu artinya Cak Bagus. Cak Bagus ya. Cak Bagus itu orang yang istilahnya gagah gitu loh. Ya, kalau orang Jawa itu. Jadi ada terah. Nah, Cak Bagus ini bisa saja itu anak bupati misalkan. Tapi rata-rata itu ada anak kiai. Anak kiai punya pondok pesantren gitu kan. Dan dia mondok juga, dia dipanggilnya Gus. Gus gitu kan. Kayak misalnya Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid dipanggil kan Gus Dur. Kan Gus Sahal kayak gitu kan. Salahuddin. Sudah identik dengan apa? Sudah identik dengan kiai dan mempunyai pondok dan tokoh agama yang akhlak dan akhlak dan etika, moralitasnya ini bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya ini kan kebalikan. Orang kan nggak tahu siapa sih silsilahnya dari Sugi Nur. Dari Sugi Nur ini, Sugi Nur Raharja ini. Sugi Nur Raharja, ya. Sugi ini ya tidak lulus SD, dia hanya sampai kelas 5 SD ya. Kemudian, apakah dia mondok? Dia tidak mondok. Dia belajar agama itu otodidak. Bagaimana orang menjadi ustadz, tapi dia belajarnya otodidak? Wah, di mana gurunya dia? Kan ngeri bahas kalau seperti ini. Dan dulunya itu, dia itu ada pedagang obat.
Dia debus dulu karena bapaknya itu lagi dia bilang kan bapaknya kan itu yang orang Madura apa gitu kan. Ternyata kan dia bilang jadi mencela-mencela nih. Ketika dia mengatakan saya orang Madura, saya kan tahu dia sejarahnya dia gitu kan. Makanya saya katakan Madura atau Banten. Oh, ibu saya yang Banten. Lah, bapaknya kan orang Jogja, orang Jawa. Kenapa bilang orang Madura? Dia berusaha untuk menutupi lagi menipu kan? Gitu. Jadi artinya memang orang ini ya tidak bisa dipercaya. Kenapa orang ini jadi ustadz yang banyak orang ngikutin karena hanya di medsos? Ya, tahu kan mungkin dalam agama Islam, minta maaf ya, menjadi ustadz ini prosesnya cukup panjang juga ya. Iya, kalau gini ya, kita kalau bilang ustadz yang misalnya kayak Adi Hidayat, kita sih langsung respect dan tausiahnya bagus sekali ya. Dia kan belajar mondok, kemudian di dulu kan nama Institut Agama Islam Negeri, ada UIN sekarang. Terus dia berangkat ke Mesir itu kan. Ya sampai dia S3 ke mana, ke Sudan dan sebagainya gitu. Artinya dia melalui tahapan-tahapan. Ilmunya itu luar biasa gitu, bukan ilmu otodidak. Ya, kalau dia bisa belajar dari si A, si B, si C, apakah mereka bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya dalam ilmu agamanya? Kan enggak juga, bisa aja penyesatan di situ. Ya coba kalau kita lihat banyak sekali dulu kan yang teror-teror atas nama agama kan. Itu karena penyesatan seperti itu. Bahkan mereka kan dipenjarakan karena sumpah membahala ya, Bang. Nah, ini sebetulnya begini. Itu kan cuma case apa sumpah membahala itu. Pada dasarnya kan dia memang menghina. 10 bulan dia kena masuk penjara itu menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin, menghina Ketua Umum PBNU. Pada saat itu Kiai Haji Agus Silot. Nah, ya kan, menghina pula Banser kan. Ini nggak jera-jera gitu loh. Selalu ya. Jadi ada filsuf yang mengatakan itu. Kalau kita ingin menguasai orang bodoh itu, mempengaruhi orang bodoh itu, bungkuslah kebatilan dengan agama. Ini yang dia lakukan, gitu loh. Coba kemarin cara berbicaranya kan, mengikuti kata Buya Hamka. Lu siapa? Gitu loh. Apa hubungan dia sama Pak Buya Hamka? Lah, dia mengikuti gayanya seperti Buya Hamka. Ya, saya terzolimi, saya masuk penjara. Masuk penjara karena kriminal. Kalau Buya Hamka mempertahankan ideologinya, pendapat dia. Ya, waktu itu berseberangan dengan Pak Soekarno. Itu jelas bukan kriminal. Kalau ini memang kriminal kok. Ya kan? Coba. Nah, sekarang kan ketika seperti selesai dibebaskan, beliau ini nggak kapok-kapok lagi nih kan. Beliau malah ingin cium kaki sampai 7 hari 7 malam ya, dan mau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini itu orang yang pembohong betul. Ini orang. Tadi saya katakan orang dari saya bilang riwayatnya, kalau kita mencari guru tuh kita lihatlah nasabnya bagaimana, belajar di mana. Riwayatnya kita harus tahu. Jangan hanya pintar ngomong, kayak kalau tukang obat jago lah ngomong kan. Itu udah pasti kalau tukang obat itu. Ya. Nah, jadi begini kalau menurut saya. Apalagi ya, dia punya case-nya itu waktu 2018 dia benci banget sama Jokowi. 2018 yang dia sanggah kan, saya katakan ada daerah Semanggi di Solo ya, satu masjid, dia mengatakan siapa yang tidak mendukung Jokowi, dan pakai bahasa Jawa ya. Tahun 2018 pakai Jawa. Silakan keluar dari masjid, silakan keluar dari masjid. Wah. Dan itu ada kok. Penghasutan itu ya kan? Ada itunya. Di TikTok rame kan, diviralin sama apa? Orang TikToker itu. Apa yang dia omongin itu kan. Iya kan, dia bilang itulah pembohong lagi. Gitu. Makanya saya bilang kebodohan dibuntus dengan kebatilan. Makanya kita lihat itu. Kepolisian itu. Kita pengen lihat dia mau cium nggak? Ya kan? Kan saya sudah katakan, udahlah, lu dapat amnesti, pemerintah ngasih amnesti itu, artinya apa? Ya udah kau diam, tidak lagi melakukan hal-hal yang akan melanggar hukum, ya, fitnah-fitnah dan sebagainya. Ya, nggak tahu ya kalau dia hobi fitnah ya, kan seperti itu. Ya ujung-ujungnya juga lu nyari cuan kok, ya kan? Bukan agama yang gila saya bilang ya.
Ya kemarin itu saya lihat itu ibu-ibu itu hadir gitu. Ampun-ampunan buat saya. Karena apa? Apa yang dia bela? Ya, apa yang dia bela? Gitu. Ibu-ibu dari KNPRI ya, kalau nggak salah. Karena saya lihat ada ketuanya di situ. Apa itu? Ibu apa itu? Apa ya? KNPRI itu apa ya? Belakangnya tuh P Perempuan Republik Indonesia. Sudah. KN saya lupa apa gitu ya. Ya apakah terwakilkan secara nasional kan kita nggak tahu ini berdasarkan kepentingan mereka. Jadi simpel aja lah, ini kan mantan-mantan HTI saya rasa. Harusnya ya. Iya, saya rasa seperti ex-HTI lah ya. Jadi gini aja lah. Ya kalau kita melihat itu ya, sebetulnya apa yang terjadi waktu di Rakyat Bersuara itu kan terlihat semua gitu. Ya, Bung Aiman memberikan waktu ya, walaupun diprotes sama mereka itu semua, karena ini ada titelnya dari Rakyat Bersuara, ya harus kita lakukan. Rakyat Bersuara itu. Tapi Abang menyesal nggak? Artinya waktunya diberi sangat terbatas. Iya, sebetulnya kan saya minta dari segmen 3. Oh, oke. Ya, tapi kan lihat sendiri bagaimana mereka ini berbicara, apalagi saya Suginur itu berbicara hampir 1 jam itu. Iya, cukup lama itu. Cukup lama dia cerita berkeluh kesah. Opening berkeluh kesah kayak apa gitu. Tapi kan saya bantah betul itu. Ya. Itu yang namanya di Semanggi itu, daerah Semanggi di Solo itu mencerminkan itu akhlaknya dia itu nggak bener. Seperti apa? Apa dia juga mau seperti dibilang Nabi Yusuf gitu. Ampun lah buat saya gitu. Nah, kalau kita melihat konsistensi dari Pak Suginur ini ya, Bang. Beliau mengatakan ya jika selesai keluar penjara dan sebagainya tidak akan berulah lagi gitu. Bahkan sudah tersebar di beberapa podcast media itu. Tapi nyatanya sekarang beliau kembali masih berapi-api, tidak kapok-kapok, menuduh lagi. Mana pun kalau tukang obat ya pasti akan mengatakan itu. Karena sudah biasa berbuat kebohongan. Kalau sudah terbiasa buat kebohongan, ya dia akan jalankan terus. Bagaimana mempengaruhi orang itu dengan kebohongan itu. Inilah kayak post-truth gitu loh. Yang dia lakukan. Ya sama lah kayak Roy Suryo dan sebagainya itu. Nah, yang menarik untuk Roy Suryo ini kan beliau akhirnya menampilkan cover dari buku putihnya ini. Ya itu buku putih yang dilakukan dia itu ya silakan saja, haknya dia kan. Tapi harus wajib disita di penyidik ya Bang kira-kira? Ya kalau dia kasih ke penyidik ya ini bahan bukti baru, evidence yang untuk memperkuat dia punya juga apa namanya bukti-bukti yang lain ya silakan saja. Ya kan. Tapi secara moralitas dalam buku itu menurut saya itu adalah buku sampah. Kenapa? Ya kalau Rismon ijazahnya palsu, yang bikin gitu, ya sampah itu semua. Di mana kau bilang katakan etika, moralitas dan juga sebagai peneliti ilmiah, moralitasnya nggak ada kok. Lu nuduh orang, ijazahnya palsu, lu sendiri ijazahnya diduga palsu. Dan itu sudah tersebar di mana-mana ya? Sudah tersebar di mana-mana. Karena apa? Kearoganan dia itu yang sangat dibenci sama masyarakat ke Indonesia. Lu siapa? Presiden, mantan presiden. Dikata-katai seperti itu. Coba. Iya benar. Belum katakanlah terbukti di pengadilan palsu. Lu udah katain palsu-palsu terus. Iya benar. Ini udah ketakutan. Ya kan dia mau lihat bagaimana Abraham Samad yang sekarang ini diperiksa. Dia pengen tahu tuh apa aja sih pertanyaan-pertanyaannya. Saya rasa begitu. Ya kan? Entah kan dibocorin misalnya kan gitu. Dia seperti itu. Ketakutan dia ketika dia diperiksa sebagai saksi terlapor, dia bisa langsung jadi tersangka. Bisa. Ya kan? Makanya dia tuh cari celah. Cari celahnya begini, kan dibutuhkan 3 kali pemanggilan. Iya, 3 kali pemanggilan. Ya, berarti kan 3 minggu. Ya. Kalau setelah itu kan? Setelah itu penjemputan. Jemput paksa ya? Paksa. Sebenarnya kan ada pasal yang mengatur itu juga jika tidak hadir dan... Semua, ya, mereka-mereka itu selalu menggunakan kata dikriminalisasi. Yang mengkriminalisasi itu dia tuh siapa? Mereka sendirilah yang mengkriminalisasikan dirinya mereka.
bukan dari kepolisian, bukan dari Pak Jokowi, mereka sendiri yang melakukan itu gitu. Ya. Jadi itulah bahasa-bahasa yang dibilang seperti playing victim. Yang menuduh pertama itu siapa? Ya buktikan dong. Kan nggak bisa dibuktikan sama dia. Ya kan? Makanya dicari itu jalan celah-celah. Satu, dia akan mempengaruhi publik. Opini publik negatif kepada Pak Jokowi. Mendowngrade semua hal-hal yang berhubungan dengan Pak Jokowi. Bayangkan 10 tahun sebagai presiden. Begitu luar biasa infrastruktur di seluruh Indonesia. Connectingnya itu jalan. Apakah dia ditayangkan keberhasilan? Kan enggak. Memang mereka ini munafik sebetulnya. Nah, ya. Kalau kita kembali lagi ke ijazahnya Pak Rismon ini, Bang, yang artinya tidak tersampaikan secara detail ya waktu kemarin oleh Abang itu. Kira-kira poin-poin apa yang Abang ingin garis bawahi gitu? Banyak sekali sebetulnya. Itu sebetulnya sudah gampang kita lihat dengan warnanya aja sudah tahu. Oke, dari segi warna ya. Segi warna, stemnya aja udah kita bisa tahu. Di bawahnya itu jelas itu Yamadai, Yamaguchi Daigaku. Kertasnya juga mungkin? Kertasnya, ya kemudian juga dari huruf kanjinya, presisinya, kan saya udah bisa dilihat. Dan dari situ udah ketawa saya sebetulnya. Nah dia mengaku bahwa dia menerima beasiswa, Bang. Nah, benar ya, kalau dia terima Bongakuso, ya. Oke, tapi itu tetap belajar bahasa Jepang, bos. Wajib belajar bahasa Jepang. Kalau you pakai, gue pakai bahasa Inggris. Ya, lu 3 tahun atau 4 tahun di Jepang, ya, masa lu nggak bisa sebutin sih, ya kan? Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, itu bahasa dasar. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur, oyasumi nasai. Kacau. Pemirsa pasti bertanya-tanya ya mengenai bahasa yang Abang ucapkan ya, bahasa Jepang yang Abang ucapkan di TV itu. Mungkin bisa diterjemahin, itu artinya apa itu? Satu yang saya selalu bilang adalah satu palsu dan satu adalah pembohong besar. Palsu dan pembohong besar, itu artinya Nesimono, itu palsu. Apa? Nesimono. Nesimono ya. Rismon, Nesimono. Uso Hapiaku itu pembohong paling besar, pembohong besar itu. Kalau orang bilang bohong itu namanya Uso. Kalau dia bilang Uso Hapiaku, itu udah paling topnya itu pembohongnya. Gegabah juga dia ya untuk bersama-sama berhadapan sama Abang. Iya, saya berhadapan. Saya nggak takut kalau dia mau pukul saya, malah saya tunggu. Kelihatan emosi. Nah ini yang menarik ini, bahwa dia benar akhirnya mengaku ini melihat itu. Emang Jokowi kenal dia? Kok jadi benci? Emang kenal dia? Kan begitu. Dan ngaku orang kampung dari Bali gitu. Ya. Sumatera Utara di Karo dibuatkan monumen. Iya. Buat Pak Jokowi. Artinya apa? Masyarakat Sumatera Utara itu sangat bersyukur mempunyai presiden Pak Jokowi. Nah ini orang nggak tahu dari mana asalnya ini orang, ya. Dan mengaku-ngaku sebagai seorang ahli forensik. Mau dikatakan ahli forensik. Nah dia kan satu ya poin ya, yang masalah paten. Paten ya, soal paten ini menarik. Paten itu bukan satu-satunya ya untuk lo masuk. Di mana ambil S3 di Jepang. Itu hanya penambah nilai paten itu. Penambah nilai. Yang utama ada IPK lu bagaimana ya. Berapa IPK mu, terus juga ada profesor yang mengendorse dan sebagainya. Profesor pendampingnya. Iya. Kalau ada paten tuh hanya penambah nilai. Patennya dia saya lupa nomornya berapa, ya dicek aja di paten Jepang itu tertolak. Patennya ditolak. Nggak ada punya paten dia. CNA ya kalau orang Jepang itu ya. Oh di CNA Jepang itu ada kayak model Scopus. Kalau Scopus sudah internasional. Tapi dunia. Tidak ada namanya dia, Bang. Nggak ada. Sedangkan itu aja tertolak kok. Apa dia punya tesis katanya ada 2 itu. Kita tanya di Tosokangnya Yamaguchi. Nggak ada. Aduh. Yang tentang apa itu? Saya lupa itu namanya. Bahaya besar ya, selain ngamuk besar, panik besar. Orang kalau sudah panik, ngamuk,
ngomong kayak begitu, itu udah kelihatan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Udah jelas. Ini orang, ya orang juga pasti bertanya, kok Andi Hasan juga marah? Ya, marah itu style saya. Ya. Nada ya. Itu style saya. Ya. Karena saya juga ingin memberikan suatu pelajaran buat dia. Bukan kamu aja yang mampu bersuara besar. Bukan kamu aja yang akan marah. Saya juga bisa marah, gitu loh. Ketika hal-hal yang namanya pembohongan itu jadi dibenarkan oleh masyarakat, ini penghasutan. Sudah termasuk penghasutan. Ya? Iya. Apalagi ditulis di buku putihnya. Ya, coba aja lihat buku putihnya, nanti kan kita bisa lihat kalau buku putih muncul itu. Ini dari Jepang ya, mohon sebentar. Hari ini beliau secara kesatria menghadiri undangan untuk menjadi undangan pemeriksaan sebagai saksi terlapor di Polda Metro Jaya. Nah, ini kesatria. Kalau yang kemarin-kemarin, yang lain-lain itu ya sudah belum dipanggil, udah mengatakan tidak akan hadir. Nah, ini pengecut namanya. Ya. Apapun yang dilakukan oleh penyidik di Polda Metro Jaya, dia diperiksa sampai 10 jam lebih ya. Sampai malam ini. Artinya apa? Pasti ada suatu tindakan yang serius yang dilakukan oleh Pak Abraham Samad ini menurut versi penyidik. Penyidik ya. Ya kan? Ya. Kenapa beliau bisa menjadi saksi terlapor yang dilaporkan pula kan? Iya. Nah, jadi kalau kita lihat itu artinya ada sesuatu dengan Pak Abraham Samad ya, menurut para penyidik ya, yang dilakukan yang seolah-olah juga mungkin melakukan tindakan-tindakan provokasi. Ya mungkin kalau Irjan punya videonya bisa ditampilkan nanti. Oh ya, saya akan tampilkan ya tindakan narasi provokasi seorang Abraham Samad ya, yang meminta Pak Jokowi diadili dan berapi-api ya. Kalian saksikan dulu ini. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian, mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu Bang Faisal Assegaf hubungi saya bahwa kita mau melakukan konsolidasi untuk menyeret, jangan pakai kata menyeret, membawa keluarga Mulyono ke meja hijau, maka saya bilang sama Bung Faisal, sampaikan sama Al Jazeera ya, sama panitia-panitia lain, bahwa karena kebetulan kemarin waktu tragedi di Kemang saya juga datang walaupun saya terlambat, dan saya melihat waktu selesai saya melihat para preman itu dibagi-bagikan duit dan di situ ada polisi. Jadi saya bilang sama Bung Faisal, kasih tahu sama Al Jazeera besok kalau misalnya acara ini tiba-tiba diintervensi oleh polisi, mudah-mudahan ada polisi di sini atau preman, dan kemudian meminta acara ini dibubarkan seperti kemarin, maka bilang sama mereka bahwa kita tidak akan pernah mau bubar dan acara terus dilanjutkan. Kita lawan. Ya. Makanya saya bilang, Faisal kalau udah klop itu maka saya bersedia mengundang, karena terus terang kemarin saya kecewa sekali di Kemang karena ternyata hotelnya itu yang punya penakut. Kenapa saya katakan penakut? Ketika polisi sudah datang dan disuruh menghentikan acara itu dihentikan. Itulah yang terjadi kemarin. Padahal sebenarnya menurut saya nggak perlu dihentikan. Kalau pemilik ruangan itu tetap mengizinkan, kita tetap bisa melanjutkan acara. Tapi mereka takut dan tidak melanjutkan acara. Oke, itu yang pertama. Kemudian, Bung Rafli, karena waktunya singkat, saya ingin katakan begini, bahwa penyakit orang Indonesia itu mudah melupakan, satu. Kemudian kedua, mudah memaafkan. Oleh karena itu, saya khawatir bahwa setelah tanggal 20 nanti
ternyata kita semua yang ada di ruangan ini tiba-tiba lupa terhadap kejahatan yang dilakukan Jokowi. Jangan lupa ya. Oleh karena itu, supaya kalian semua tidak lupa dan kita berkomitmen di ruangan ini, siapapun yang ada di ruangan ini, kita harus konsisten menyatakan bahwa setelah Jokowi berhenti tanggal 20, 2 hari atau 3 hari setelah itu, maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Karena kita tahu persis kalau keluarga Mulyono atau Pak Jokowi tidak diadili, maka saya sangat yakin bahwa presiden-presiden selanjutnya akan melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti yang dilakukan Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita semua, setelah tanggal 20, mari kita geruduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Terima kasih. Silakan Buang Daeng. Ya. Jadi kalau menurut saya, ya ini bersyukur ya langsung keluar gitu kan, tidak menjadi satu tersangka untuk kebebasan berpendapat. Ya. Pengangkangan terhadap demokrasi. Gitu. Ya, pengangkangan terhadap demokrasi. Tapi kalau menurut saya begini, setiap ada namanya kebebasan pasti ada aturan. Ya, aturan-aturannya itu jelas gitu loh. Kebebasan itu berekspresi ya boleh-boleh saja, tapi jangan membuat kebebasan berekspresi itu menimbulkan ketidaknyamanan, penghasutan, ya, menimbulkan juga provokasi di situ gitu loh. Apalagi beliau seorang praktisi hukum ya. Ya, dan beliau kan praktisi hukum. Mantan ketua KPK nih. Betul ya, mantan ketua KPK. Jadi mesti kan seorang mantan ketua KPK itu memberikan suri tauladan gitu loh, karena mengerti sekali hukum itu. Ya. Ini termasuk orang istimewa. Ya, mantan ketua KPK itu. Tapi kalau dinilai penyidik ada tindakan penghasutan dan sebagainya, ya janganlah dikaitkan juga dengan namanya kriminalisasi atau pengangkangan demokrasi. Pasti ada sesuatu menurut penyidik ini sudah masuk di dalam materinya gitu, materi dakwaannya nanti misalnya seperti itu gitu. Jadi untuk itu ya, pertama saya menghargai ya beliau sangat kesatria lah ya, bisa hadir memenuhi panggilan dari penyidik sebagai saksi terlapor. Ya, jadi kepada teman-teman yang lain ya, Roy Suryo CS itu ya, katakanlah minggu ini ya minta karena ada kegiatan-kegiatan 17 Agustusan, ya minggu depan hadirlah. Jangan lagi membuat ya penghindaran terhadap pemeriksaan atau mangkir atau mangkir dari alasan pemeriksaan baru lagi gitu. Dengan mempunyai alasan-alasan lagi ya. Ya, artinya Anda memang tidak kesatria. Boleh dikatakan Anda pengecut gitu loh. Ya, kita harus hadapi itu semuanya. Negara kita negara hukum. Kalau kita berbalik lagi ke belakang bahwa Bang Samad ini adalah seorang mantan ketua KPK di zaman Pak Jokowi ya, Bang. Ya. Ketika beliau melakukan orasi provokasi ya, mengadili Pak Jokowi ya, seperti video yang sudah ditayangkan tadi, kemudian tiba-tiba juga sebelumnya juga beliau meminta maaf juga ini ya, Bang. Artinya kalau saya melihat ini seorang Pak Abraham Samad ini sebenarnya mempunyai dua sisi nih ya. Sisi yang pertama dia adalah sebagai provokator, ya, sisi yang kedua diam-diam juga minta ampun. Minta agar Pak Jokowi mencabut laporannya waktu itu. Dan di masa Pak Jokowi kan beliau dipercayakan menjadi ketua KPK. Ini artinya orang yang pernah berjasa terhadap Pak Abraham Samad ya. Sama halnya juga kalau kita kaitkan mungkin dengan Pak Prof Mahfud MD juga yang akhir-akhir ini terus mendiskreditkan Pak Jokowi gitu. Ya, kalau politisnya masuk sekali ini ya, Bang. Ya, kalau saya sih melihatnya gampang saja. Kalau Prof MD kan pernah jadi rival. Ya, artinya rivalitas begini. Pak Jokowi kan tidak mendukung pasangan Ganjar Mahfud kan. Ya, pasti kan dia juga merasa
Ya, kenapa saya tidak didukung kan begitu. Padahal kan sama-sama ini dari UGM, sama-sama juga berteman baik kan seperti itu. Tapi itu sudahlah, itu kan sudah terjadi gitu. Kalaupun bersikap kritis itu kita harus menghargai juga kritikus seperti Pak Prof. Mahfud misalnya juga dengan Abraham Samad ya, atau juga tentang dari Refli Harun misalnya ya kan. Yang jelas itu ada norma-normanya juga. Kita nggak usah mengajari mereka dalam suhu-suhunya dalam hukum kan gitu. Iya benar. Tapi tetaplah norma-norma ketimuran itu kan ada juga gitu loh. Iya. Dan juga norma-norma bagaimana kita itu ya berdiskusi ataupun melakukan podcast itu ya tidak menimbulkan suatu provokasi kepada penonton kita, pemirsa kita gitu yang menonton podcast itu. Tapi jangan juga dibaluti bahwasanya ini adalah kebebasan berekspresi. Kalau ini dilakukan dan semuanya akan melakukan, akan gaduh itu negara ini, ya bisa pecah negara ini. Masing-masing punya kehendak dan punya egonya masing-masing gitu loh. Nah, disinilah fungsi dari kepolisian kita bagaimana mengawasi ya tindakan mitigasi dan preventif yang dilakukan oleh oknum-oknum yang akan melakukan tindakan provokasi untuk negara ini gitu. Oke. Yang terakhir nih Abang, kita ke Komnas HAM ya. Komnas HAM ini artinya melihat kira-kira menurut Abang ini ketika mereka kemarin ya meminta beraudiensi dengan Komnas HAM ya. Meminta terus ya kita tahu sebelumnya mereka juga sudah melaporkan, mengirim surat juga ke Donald Trump, bahkan ke Xi Jinping ya, dan beberapa kepala negara di dunia lainnya, itu kata Dr. Tiva ya. Nah ini di dalam negeri dipercaya sakit jiwa. Ini kan dengan Komnas HAM ini kira-kira ini Abang melihat nih langkah seperti apa yang Komnas HAM akan ambil nanti? Ya Komnas HAM nggak bisa lakukan apa-apa, orang bukan domainnya kok. Ya kan, apa yang dikatakan Komnas HAM itu benar kok. Yuk lapor ke Kompolnas, yuk lapor ke Komnas HAM, ya, dan lapor ke tempat-tempat lain pasti akan sama. Itu bukan domainnya, domain hukumnya itu adalah di kepolisian. Ya kan, dan ini sudah masuk. Nah, dalilnya apa? Dalilnya mau melaporkan itu. Apa kriminalisasi? Kriminalisasi juga sama. Ya, ada. Itu bahasa-bahasa yang dilakukan dua dari poin awal besar terus nih, itu. Dua poin besar bahwa kebebasan berekspresi yang mereka anggap sebagai pembungkaman, terus yang kedua merasa dikriminalisasi. Itu yang ya itu kan bahasanya jadi seragam dong apa yang dilakukan Pak Abraham Samad sekarang juga kan. Kriminalisasi dan pembungkaman hak demokrasi. Ya itu sama lah, berarti kan mereka semua ada kompak untuk itu. Jadi tagline-nya itu adalah kriminalisasi dan pembungkaman hak demokrasi. Hak berekspresi dan demokrasi. Berekspresi dan berdemokrasi. Iya, berarti semuanya sama. Berarti 10 jam ini jangan-jangan Pak Abraham Samad mewakilkan semua untuk dari sekian banyak tersangka ini, calon tersangka ini ya Bang. Iya. Terlama ini kan 10 iya, jam. bisa saja gitu kan, nanti juga pertanyaan-pertanyaannya agak mirip misalnya kan. Jadi jawabannya sudah siap-siap kan begitu. Ya tinggal bagaimana lah penyidik melakukan tugas job desk-nya dia gitu kan. Ya saksi terlapor juga memenuhi panggilan dan ini kan wajib kalau dipanggilkan untuk oleh polisi itu sebagai saksi terlapor. Yang penting apapun yang telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia kita dukung penuh ya demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Baik. Ya kita tunggu ya. Setelah 17 Agustus ini ya akan bergilir satu persatu akan dipanggil ya dari 12 nama, mungkin ada tambahan lagi yang akan diperiksa sebagai saksi terlapor ya. Hari ini Pak Abraham Samad 10 jam ya dicerca sekian banyak pertanyaan, tetapi mereka merasa ada sedikit keluar rel ya dari apa yang diperiksa di sana ya, mengenai locus dan tempus, terus mengenai pembungkaman demokrasi dan dikriminalisasi, keseragaman protes lah dari pihak mereka. Tapi kita percayakan semua ini kepada pihak penegak hukum, aparat penegak hukum ya, supaya semuanya ini bisa terang benderang ya mengenai kasus ini ya. Jangan sampai mereka mangkir ya dengan alasan 17 Agustus ya. Padahal pemeriksaan itu bukan di tanggal 17 ya. Jadi rasionalnya di situ. Mereka takut dengan alasan 17. Tapi inilah mereka. Ya, mungkin itu juga salah satu taktik mereka.
berdalih pada ini sebagai kepentingan umum dan kepentingan pribadi ini, Abang. Mungkin mereka mau ikut lomba panjat pinang mungkin ya. Naik panjat pinang itu. Ya, mungkinlah silakan berdalih seperti itu, tetapi hukum tetap kita tegakkan ya, bahwa semua sudah naik ke tahap penyidikan, apalagi ijazah Pak Jokowi saat ini sudah disita. Yang kata Pak Suginur menagih, jika ijazah itu asli, ditunjukkan asli dan bisa dibuktikan, dia akan cium kaki 7 hari 7 malam. Ya, kita ini saja, kita tunggu nanti di pengadilan seperti apa, karena ini pasti akan luar biasa atensi dari masyarakat. Ya. Oke, baik. Mengenai ijazah Pak Rismon ya, kita tunggu di episode selanjutnya, karena semuanya akan kita buka satu persatu ya. Kemarin yang terjadi di Rakyat Bersuara itu spoiler yang baru sebagian, hanya karena keterbatasan waktu. Jadi Bang Andi hanya menyampaikan seperti itu, tetapi sudah terlihat kepanikan yang luar biasa dari seorang Rismon ya. Banyak hal yang diragukan, bahkan sekian banyak media juga yang mengangkat ya. Tapi mungkin belum orang melihat Rismon ini masyarakat biasa dan sebagainya. Tapi jangan dilihat perbandingan antara Pak Rismon ini adalah rakyat, Pak Jokowi adalah mantan pejabat. Bukan soal itu, teman-teman. Tapi yang kita lihat di sini adalah orang yang membuat gaduh ya. Siapa yang menuduh? Di sini kita berbicara soal hukum. Kalau berbicara soal faktor politik dan politis yang lainnya, itu di ranah yang berbeda. Ini murni pidana ya, Bang ya, murni pidana, dan sudah pernah ada yang dipenjarakan sebelumnya, Pak Suginur. Ya, akhirnya keluar, sekarang coba-coba mau bermain lagi di lubang yang sama ya, lama-lama bisa kena lagi nih ya. Ya. Pemirsa, ikuti kami terus ya di episode berikutnya.